Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Ainia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW hingga masa dinasti Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai sejarah peradaban dunia sebelum Islam, kemudian sejarah peradaban Islam seketika masa Rasulullah SAW, kemudian sejarah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga yaitu dinasti Umayyah, dan yang keempat saya akan menjelaskan mengenai dinasti Abbasiyah. Sejarah peradaban dunia. Jadi pada masa pra-Islam terdapat dua kekuatan peradaban, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia, di mana keduanya ini terletak di kota Mekah, tempat lahirnya agama Islam. Peradaban Romawi Timur. Jadi peradaban Romawi Timur ini didirikan pada tahun 752 sebelum Masehi yang diibukotai oleh Roma dan telah mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yusanius I pada tahun 527 Masehi hingga 562 Masehi. Kemudian peradaban Persia, di mana peradaban Persia ini merupakan saingan dari peradaban Romawi Timur. Jadi keduanya ini saling merebutkan daerah kekuasaan, sehingga pada hakikatnya kedua peradaban ini saling bertentangan hingga datangnya agama Islam. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka semua saling mengalami kehancuran hingga mereka meyakini akan kebenaran agama Islam. Peradaban Islam masa Rasulullah SAW. Jadi bangsa Arab sebelum mengenal Islam itu disebut sebagai Arab Jahiliyah, yaitu belum mengenal peradaban, bodoh, dan tidak mengenal aksara. Kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau biasa kita kenal dengan tahun Gajah. Ayah Rasulullah bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal dunia ketika 3 bulan usia pernikahan ayah dan ibunda Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diserahkan kepada ibu asuhnya yang biasa dikenal dengan Kalimatus Sa'diyah. Pada masa muda, Rasulullah SAW hidup sebagai pengembala kambing, yaitu kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Kemudian pada usia 25 tahun, Nabi ikut pamannya berdagang ke Syam. Pada awal turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad melakukan atau menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi karena pada masa itu keadaan sosial politik belum stabil. Jadi Rasulullah menyebarkan Islam pada dirinya sendiri dan pada keluarganya terlebih dahulu. Orang yang pertama kali masuk Islam yaitu pertama istrinya Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir Zaid bin Harithah. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Nabi yaitu menyeru masyarakat dulu. Jadi Nabi Muhammad menyeru lapisan masyarakat dengan secara terang-terangan, baik dari golongan bangsawan ataupun hamba sahaya. Pada saat menghadapi ujian berat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi menerima syariat untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau yang biasa kita kenal dengan Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, masing-masing golongan yang ada pada masa itu saling berhak merebutkan pengganti Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan adanya tindakan tegas dari 3 orang ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, mereka mengambil keputusan dengan tegas, yaitu mengkudeta beberapa kelompok tersebut, sehingga memaksa Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dinamakan Abu Bakar karena
orang yang pertama kali masuk Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian gelar As-Siddiq diberikan karena Abu Bakar As-Siddiq selalu membela Nabi, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sosok yang berbudi luhur, fasih, adil, serta pemberani. Jadi beliau juga dipercaya sebagai wakil atau yang mewakili jika ada persoalan dengan suku-suku lain. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Utsman bin Affan adalah sosok seorang yang kaya, namun beliau tidak pernah memanfaatkan kekayaannya tersebut untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, melainkan menggunakan kekayaan tersebut untuk jihad di jalan Allah, yaitu untuk segala yang bersangkutan dengan Islam. Kemudian Utsman bin Affan dijuluki sebagai Zunnurain, yaitu dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diambil mantu oleh Rasulullah, kemudian dinikahkan dengan Fatimah. Yaitu sejarah peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Jadi peradaban Islam masa dinasti Umayyah ini terjadi hanya 90 tahun yang diawali oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam pemerintahannya yang semula berbentuk Islamiyah berubah menjadi monarki, yang awalnya Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka mendamaikan umat muslim yang pada saat itu sedang mengalami fitnah karena terbunuhnya Utsman bin Affan dan perang Jamal dan pengkhianatan dari suku Khawarij dan Syiah. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya Umayyah. Yang pertama yaitu adanya sistem pergantian khalifah dari garis keturunan. Yang kedua, adanya konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Yang ketiga yaitu adanya pertentangan antara suku Arabia Utara dan Selatan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya hidup mewah di kalangan istana. Kemudian akhirnya muncullah golongan Abbasiyah yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Jadi masa dinasti Abbasiyah ini yaitu melanjutkan khalifah dinasti Umayyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan pelopor dari dinasti Abbasiyah adalah keturunan dari paman Rasulullah yaitu Abdul Muthalib. Pendiri dari dinasti Abbasiyah adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam waktu rentang yang lama, yaitu dimulai pada tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Dalam proses kekhalifahan ini berlangsung, pola pemerintahannya berbeda-beda tergantung perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam mengalami banyak kemajuan seperti dalam bidang administrasi, agama, ilmu pengetahuan, sosial, dan pemerintah. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran atau kelemahan dengan banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sekian sedikit penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW hingga masa dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.